Kondisi politik di Indonesia ini masih belum stabil. Dan kita mengawali tahun dengan Indonesia gelap dan juga banyak kerusuhan-kerusuhan yang ditimbulkan dari ketidakpuasan sebagian elemen masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat lainnya yang mengatakan tidak puas. Padahal mungkin ada juga sebagian masyarakat yang sebenarnya puas karena approval rate pemerintahan Prabowo Gibran ini masih tinggi. Bahkan yang tertinggi di seluruh Asia. Apa yang akan terjadi? Yang akan mengawali bulan Mei sebentar lagi. Kita tahu hari buruh biasanya akan diwarnai dengan protes atas UMR dan juga pemutusan hubungan kerja. Mari kita lihat apakah akan suram atau suram sekali. Halo saya Sikars, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Apakah pertengahan tahun 2025 akan tetap diwarnai dengan banyaknya demonstrasi baik dari mahasiswa atau elemen masyarakat lainnya? Dan apa imbasnya terhadap perekonomian? Dan kita harus waspada seperti apa? Mari kita bahas. Sebelum Lebaran kemarin terjadi banyak kerusuhan, salah satunya Indonesia Gelap. Mungkinkah nanti pada bulan Mei akan ada tragedinya atau pengaruhnya dari tragedi 98 yang kemarin akan ada kerusuhan atau demo besar-besaran yang memakan banyak korban jiwa? Saya kurang setuju kalau disebut kerusuhan. Kalau demonstrasi mungkin ya. Kalau masih bakar ban, merusak pagar, untuk ukuran Indonesia ini masih demonstrasi. Kerusuhan itu sampai terjadi penjarahan. Atau adanya pengerusakan tapi yang menular dan menjalar kemana-mana di seluruh kota. Sehingga kalau di sini saya sih tetap optimis bahwa ini adalah sebuah penyampaian demonstrasi dan masih bisa dikawal oleh aparatur negara dan juga pihak kepolisian. Kerusuhan itu tuh atau demonstrasi itu tuh berdampak sangat besar kah, atau mungkin nanti akan ada iming-iming bahwa Prabowo atau Gibran berpisah atau justru jadi akan itu yang diinginkan oleh para demonstran. Dan memang terkesan saat ada sebuah pemberitaan di sosial media ini sesuatu yang besar. Tapi untuk saya yang memang tinggal di Jakarta dan saya memang memberikan atensi yang lebih terhadap dinamika perpolitikan dan juga hal-hal yang sifatnya ini berhubungan dengan dunia politik di Indonesia, saya melihat bahwa apa yang diberitakan di pemberitaan ini sedikit dibesar-besarkan dan dimagnifikasi, padahal pada kenyataannya itu nggak seperti yang kita bayangkan. Sebenarnya yang terjadi masih sama seperti residu pemilu kemarin itu, yang mana sekitar 58% ini sebenarnya masih puas. Tapi sisanya ini yang sebenarnya membuat gaduh. Dan sisanya pun itu nggak semuanya. Karena ada efek dari echo chamber yang disebabkan oleh dinamika sosial media yang membuat seseorang ini akhirnya meyakini dan percaya satu kebenaran hanya karena dia ini ada di dalam sebuah kubah yang memantulkan kebenaran yang mereka percayai. Dan efek post-truth, di mana mencari kebenaran yang hakiki itu bukan sebuah jati diri atau tujuan. Saat seseorang berselancar di sosial media, mereka lebih menginginkan mencari pembenaran, konfirmasi dan afirmasi dari apa yang mereka percaya, yang padahal sangat mungkin itu tidak benar. Jadi ingin saya katakan bahwa kita masih baik-baik saja. Upaya untuk memisahkan Prabowo dan Gibran ini memang nyata, tapi masih lebih banyak orang yang puas. Tapi ini tidak boleh disepelekan karena bisa saja tunggangan dari faktor eksternal atau luar negeri yang memiliki kepentingan untuk mengacak-acak ya internal di Indonesia. Ini pun juga besar. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Katanya akan ada naikkan inflasi 98%. Indonesia katanya nilai mata uang Indonesia itu apakah sudah tidak berarti lagi atau sudah gelap, kita akan kembali ke zaman batu, Indonesia akan kembali ke zaman kegelapan. Apakah akan seperti itu?
Dan mungkin bagaimana dengan orang-orang atau masyarakat kecil yang miskin makin miskin yang akan makin kaya, apakah itu benar? Era kegelapan itu kalau kita googling, ini sebenarnya adalah sebuah era di mana masyarakat itu tidak mempercayai adanya hukum Tuhan. Ini terjadi karena adanya gerakan gospel yang sangat besar kala itu, di mana orang-orang ini diperkenalkan dan diminta untuk menganut dan percaya kepada teologi atau percaya dengan satu Tuhan saja. Padahal dulu mereka percaya pada dewa-dewa, kayak film Thor seperti itu. Nah, kalau mengambil term kata Indonesia gelap atau kegelapan masa dan sebagainya, saya pikir kembali lagi, ini sebuah hal yang dilebih-lebihkan. Dan Indonesia ini termasuk dalam kondisi negara yang baik-baik saja dibandingkan negara-negara lain. Turki saja sekarang ini presidennya mengalami goncangan yang sangat luar biasa. Oke, kita lihat Vietnam yang sedang naik daun. Tapi kemarin diajar dengan tarif dari Amerika pun Vietnam akhirnya datang dan menegosiasi langsung. Ingin saya katakan bahwa sebenarnya kondisi seperti ini itu terjadi di seluruh dunia. Terutama negara dunia ketiga seperti ya mayoritas negara yang ada di Southeast Asia atau di Asia Tenggara. Maka saya di sini mungkin ingin mengajak untuk tenang dan kita percaya. Karena sebenarnya apapun krisisnya, Indonesia ini nggak akan mungkin memasuki era kegelapan. Karena istilahnya kalau kata penyanyi dulu kan, kita tanam tongkat juga jadi tumbuhan gitu yang akan bisa kita makan. Indonesia kalaupun nggak memiliki hubungan bilateral atau multilateral dengan negara lain di luar negeri, kita masih akan tetap bisa hidup sendiri. Kalaupun kita ingin meniru Swadesi, India, itu juga bisa. Kita menutup diri dari negara asing dan kita hidup dengan apa yang kita miliki, itu tetap akan bisa. Jadi mau di luar negeri ini perang, saya yakin perang itu nggak akan sampai ke Indonesia. Penyebabnya apa? Nanti mungkin ada di konten yang lain. Tapi banyak yang kayak masyarakat itu, Mas, katanya akan ditakuti kalau misalnya Dolar tadi ya? Ya, oke. Jadi berpengaruh nih. Ya. Perang Kalau dagang. ya, perang dagang dan dolar itu sesuatu yang memang berkaitan. Dan dolar tinggi itu bukan karena perekonomian Indonesia yang sedang melorot. Betul, memang belum berkembang seperti yang kita inginkan. Tapi ini semua terjadi karena memang kondisi di luar negeri dan Amerika yang memang sedang memainkan dolarnya. Mereka melawan sebuah gerakan de-dolarisasi yang sekarang ini sedang terjadi, dimotori oleh China. Dan selama pertempuran di antara Amerika dan China ini masih terjadi, ya kita negara-negara sekitarnya akan kena. Ya kalau api itu kayak percikan lah. Sama seperti saat seseorang menggoreng, maka kalau kita berdiri paling dekat dengan penggorengannya, akan terciprat minyak dan terkena panasnya. Kira-kira seperti itu, tapi kita nggak akan sampai tergoreng atau akan sampai hancur. Bisa diprediksi nggak sampai kapan nanti perang dagang antara China dan Amerika? Saya melihat ini berkepanjangan dan ini akan terus terjadi. Tapi ada kemungkinan yang saya lihat ini mulai berkembang, yaitu kudeta terhadap Donald Trump. Yang ini sangat mungkin terjadi jika Trump masih keras kepala. Saat ini Trump dan China ini saling melemparkan tarif retaliasi. Mereka nggak terlihat akan melemah dalam waktu dekat ini. Tapi kita harus tahu, Trump menjadi presiden karena juga dibohiri atau dimodali oleh para oligark dunia yang memang memiliki kepentingan agar bisnis mereka ini jalan. Kalau Trump tetap keras kepala, maka sebenarnya akan terjadi Trump ini akan di-Kennedy-kan. Trump ini akan digulingkan. Dan Trump ini akan digantikan. Ini yang malah mungkin. Dan ini akan terjadi jika perang dagang ini terus berlangsung melebihi 2 tahun. Jadi ngebahas tentang China, Tiongkok katanya baru ini kemarin baru bikin bom termonuklir yang hidrogen, jadi mungkin ada pengaruh nggak nanti akan terjadi perang dunia ketiga? Saya pikir adanya pamer teknologi ini adalah sebuah bluffing kondisi di mana dalam kondisi yang terburuk kita akan tetap stand still. Kita mengikuti bahwa sejak kemarin itu tarif dagang dinaikkan hingga 145%. China membalas dengan meminta influencernya untuk menaikkan berita bahwa tas-tas yang luxury yang selama ini dikira orang itu diproduksi di Italia, itu ternyata diproduksi di China. Dan jangan salah, ini bukan produk Amerika loh. Ini adalah produk Eropa. Maka China mencoba untuk menekan Trump lewat negara-negara sahabatnya di Eropa sana. Dan ini adalah sebuah sinyal. Dan bahkan dalam sebuah wawancara, salah satu juru bicara Cina mengatakan, kami sudah ada di bumi ini selama 4.000 tahun. Sedangkan Amerika ini baru berapa ratus tahun. Kami akan tetap ada hingga 4.000 tahun berikutnya. So bring it on. Perang lawan kita, kami nggak takut. Tapi selain itu tentu saja mereka perlu untuk show of force atau menunjukkan kekuatan militer mereka. Tapi kalau saya boleh katakan, mungkin orang berpikiran bahwa dulu tank, artileri, pesawat terbang,
senjata otomatis ini adalah currency atau mata uang untuk memenangkan peperangan. Sekarang tidak. Kita tahu bahwa ini dikatakan oleh Timothy Ronald ya, tank Amerika yang harganya sampai ratusan juta dolar itu ternyata bisa dihancurkan dengan drone yang harganya cuma sekitar ratusan dolar saja. Dan kita tahu produsen drone terbesar dunia itu adalah DJI dari China. Maka kita akan tahu bahwa pemegang senjata militer terkuat itu adalah siapa yang menguasai teknologi drone yang terbaik. Mereka kirimkan 100 drone, mereka bisa menghancurkan satu kota kecil di Amerika. Mereka kirimkan 1000 drone, mungkin kota New York akan bisa rata dengan tanah. Kita ada iming-iming bahwa nanti Trump mundur dengan sendiri. Saya pikir Trump ini mundur atau dimundurkan. Dan kalau kita takut dengan bom hidrogen, saya pikir itu nggak akan terjadi. China pasti akan memikirkan 1000 juta kali, akan pergunakan karena mereka sekarang berusaha untuk membangun negara mereka. Gedung pencakar langit, teknologi AI, dan juga kamera yang akan bisa merekognisi dan memberikan poin kepada warga negaranya, ini dibangun di mana-mana. Jadi mustahil mereka akan melakukan sebuah peperangan yang akan menghancurkan infrastruktur atau teknologi yang mereka sudah bangun. Tapi perang drone itu sesuatu yang sangat mungkin untuk terjadi. Hidrogen dan sebagainya, saya pikir ini lebih baik akan dipergunakan untuk misalkan membuat matahari buatan atau menggunakannya sebagai teknologi pembangkit listrik. Saya pikir yang seperti itu. Atau teknologi yang akan bisa memberikan bahan bakar untuk kapal selam nuklir. Mereka akan bisa berkeliling di seluruh dunia tanpa dideteksi.